guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kak Dila di Take Home Education. Halo adik-adik semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kakak mau kasih informasi mengenai SIMAK UI. Oke adik-adik, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan pastikan untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian bisa melihat video terbaru dari kakak. Oke, let's check it out. Untuk masuk UI banyak cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan jalur SBMPTN dan SIMAK UI. Alasan negatif untuk masuk UI sangat banyak, di mana orang beranggapan masuk UI sangat sulit, harus adanya orang dalam, biaya mahal, peluang kecil, dan soal-soal yang sangat sulit. Maka dari itu, buanglah pikiran negatif tersebut, karena dengan adanya alasan positif, kalian dapat melakukan penerimaan jalur SIMAK murni didasarkan pada hasil tertulis yang diadakan oleh UI. Jadi tidak menggunakan skor UTBK. Maka, manfaatkanlah dengan baik panjangnya waktu yang tersisa sampai hari ujian SIMAK UI S1 12 Juli mendatang. Semakin banyak mengisi waktu untuk belajar dengan berlatih soal, semakin besar juga peluang lulusmu. Yang perlu kalian ketahui bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk lulus berdasarkan nilai tes, tidak dipengaruhi asal daerah, sekolah, latar belakang finansial, dan lain-lain. Selanjutnya, UI tidak merekomendasikan kamu yang sudah diterima di jalur rapor, artinya yang lulus 6 PTN, PPKB, atau talent scouting, untuk mendaftar lagi di jalur SIMAK UI. Karena apa? Karena selain merugikan peserta lain, belum diterima juga berpotensi menurunkan indeks sekolah. Kalian harus berpikir-pikir dan harus hati-hati. Di sini kalian bisa lihat kuota jalur masuk Universitas Indonesia pada tahun ajaran 2020-2021. S1 reguler untuk SIMAK UI untuk tahap sekarang diterima adalah 50%. Artinya peluang kalian untuk masuk ke SIMAK UI adalah lebih besar daripada SBMPTN yang hanya 30%. Salah satu data yang bisa kita ambil bahwa kalian bisa menemukannya ini di www.simakui.com, bahwa di sana bisa kita ambil salah satu contoh, yaitu pendidikan dokter. Pendidikan dokter pada SBMPTN daya tampungnya adalah 54 orang. Nah, sementara SIMAK UI daya tampungnya adalah 90. Berarti sangat besar peluangnya untuk diterima di jalur SIMAK UI. Kalian harus tetap semangat untuk menggapai apa yang kalian mau. Untuk alasan positif selanjutnya bahwa seluruh mahasiswa yang diterima pada jenjang 1 reguler baik melalui jalur senam PTN, SBMPTN maupun SIMAK UI semua dibebaskan dari uang pangkal. Artinya bahwa untuk per semester total yang harus kalian bayar adalah 5 juta untuk rumpun IPS dan 7,5 juta untuk rumpun IPA. SIMAK UI dan apa saja sih materi yang diujikan nanti? Kalian bisa lihat di sini bahwa pilihan jurusan IPA itu adalah kemampuan dasar ditambah dengan kemampuan IPA. Nah, untuk pilihan jurusan IPS yaitu kemampuan dasar ditambah dengan kemampuan IPS. Selanjutnya untuk jalur IPC yaitu gabungan dari kemampuan IPS dengan kemampuan IPA. Ini merupakan beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul, bahwa bisakah lintas jurusan di SIMAK UI? Ya pastinya bisa. Dan kita juga bisa memilih program studi yang sama di SIMAK UI maupun di SBMPTN. Apakah mendaftar SIMAK memerlukan akun LTMPT? Tentunya tidak, karena pendaftaran SIMAK UI dilakukan dengan via laman penerimaan.ui.ac.id.
Oke, yang terakhir, apakah mendaftar S1 reguler via SIMA UI juga bebas uang pangkal? Ya, tentunya. Oke, ini ada mungkin beberapa pertanyaan. Apakah lulusan pondok bisa masuk UI? Tentunya bisa. Kenapa? Masuk UI melalui jalur tulis SIMA ataupun SBMPTN dengan peluang lulus yang sama besarnya. Lalu bagaimana pelaksanaan esai SIMA UI? Ujian esai SIMA UI diperuntukkan khusus bagi peserta ujian S1 reguler, S1 paralel, dan D3 vokasi. Jadi kalian dituntut untuk bisa menulis esai yang bertujuan mengukur motivasi dan soft skill kalian, nilai-nilai positif peserta. Nah, di sini kalian bisa latihan dengan menggunakan pensil 2B dengan alokasi waktu sekitar 45 menit. Next, yang terakhir, adakah kiat-kiat khusus meningkatkan peluang masuk UI? Ya, pastinya belajar, ikuti TO, dan perbanyak latihan soal. Lalu ukur kemampuan diri dan sesuaikan pilihan jurusan dengan kapasitasmu. Semoga sukses ya. Nah, itu merupakan alasan positif kenapa kalian harus ikut UI, karena peluangnya lebih banyak dan banyaknya alasan-alasan lain yang mendorong kalian bisa lulus di SIMA UI. So, kalian harus tetap semangat guys, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan minta restu dari orang tua. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa mempertimbangkan alasan kalian kenapa kalian harus ikut ujian SIMAK UI. Oke ya, thanks for watching. See you on next my video. Bye bye.